pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang otot. Kita lihat selanjutnya yaitu jenis otot. Pada manusia ada 3 jenis otot. Ada otot rangka, kemudian ada otot polos, dan ada otot jantung. Dan ketiga otot ini berbeda letaknya di dalam tubuh. Sekarang kita lihat yang pertama, otot rangka. Nah, otot rangka ini disebut sebagai alat gerak aktif. Yang mana otot rangka? Otot rangka adalah semua otot yang melekat pada tulang, ya. Dia bergerak secara aktif dan inilah yang mengakibatkan tulang dapat bergerak, ya. Sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Karena tulang bergerak diakibatkan oleh gerak yang dilakukan oleh otot. Apa fungsinya? Yang pertama ada pergerakan, kemudian menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan juga otot ini untuk produksi panas. Jadi kita lihat ada beberapa fungsi dari otot rangka. Kemudian otot ini juga memiliki sifat-sifat tertentu sehingga bisa menghasilkan gerak. Yang pertama ada namanya kontraktilitas, yaitu kemampuan dari otot untuk berkontraksi, ya. Kemudian ada eksitabilitas, yaitu merespon jika ada stimulus yang dilakukan oleh saraf. Kemudian juga ada ekstensibilitas, ya, kemampuan memanjang dia pada saat relaksasi. Jadi kontraksi itu memendek, relaksasi itu memanjang. Kemudian ada elastisitas, artinya kembali ke ukuran semula. Jadi otot memiliki kemampuan untuk memanjang atau memendek, berkontraksi atau berelaksasi, lalu kemudian kembali ke ukuran semula. Jadi elastis, ya. Ini dia sifat dari otot rangka. Nah, di mana letaknya dalam tubuh? Kita lihat ini ada, ya, yang warna merah adalah bagian dari tubuh yang terdapat otot-otot rangka, ya. Jadi ini adalah bagian yang otot rangkanya menempel menjadi alat gerak aktif yang dipakai oleh tubuh untuk menggerakkan tulang. Nah, kemudian kita lihat bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagian dari otot rangka itu? Nah, kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh otot yang berada di bagian lengan. Maka kalau kita lihat bagian lengan itu sekumpulan otot yang berada di belakang itu namanya tricep, sedangkan yang bagian depan namanya adalah bicep. Nah, ini dikumpul atau ditutup oleh tendon, dan bagian daripada otot, ya, menempel pada tulang namanya origo. Kemudian sisi lainnya disebut dengan insersi. Jadi ini adalah satu bagian daripada otot yang melekat pada rangka. Nah, sekarang kita lihat struktur otot rangka. Kalau kita lihat di sini, otot itu terdiri dari filamen-filamen, khususnya filamen aktin dan miosin, ya. Kemudian kalau kita lihat gambarnya di bawah mikroskop, maka lebih dalam lagi kita bisa melihat bagian-bagian dari otot itu ada inti selnya. Kalau otot rangka, inti selnya banyak dan berada di tepi, ya. Kemudian ada garis jet, ada pita. Kemudian ini, ya, tersusun dari serabut-serabut otot rangka. Nah, secara umum bisa kita lihat gambar dari otot rangka itu beserta dengan struktur yang terdapat pada otot tersebut. Kemudian, ya, kontraksi otot rangka itu dipengaruhi oleh beberapa zat, antara lain ada aktin yang menerima respon, ya, terhadap rangsangan yang diberi. Kemudian ada tropomyosin, ada ikatan kalsiumnya, kemudian ada troponin. Jadi ini adalah bagian atau zat-zat yang berfungsi
memberikan pengaruh terhadap kemampuan otot untuk melakukan kontraksi. Nah, sifat kerjanya, kita lihat sifat kerja dari otot itu. Jadi otot itu sifat kerjanya ada dua. Yang pertama ada namanya otot antagonis. Namanya antagonis berarti berlawanan. Jadi gerak dihasilkan ketika ada pekerjaan yang saling berlawanan. Nanti kita lihat contohnya. Sedangkan sinergis berarti kerjanya saling membantu, saling mendukung. Jadi gerak dihasilkan justru ketika otot itu bekerja sama dengan satu arah untuk menghasilkan gerak. Nah, contohnya kita lihat nanti pada otot-otot antar tulang rusuk ya, khususnya ketika kita menarik nafas ya, maka otot-otot di daerah tulang rusuk itu bekerja sama untuk mengembang sehingga udara bisa masuk ketika kita bernafas. Nah, sekarang kita lihat yang antagonis ya. Nah, berdasarkan arah geraknya karena dia tadi berlawanan, maka gerak antagonis ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah gerak yang berlawanan antara fleksi dan ekstensi, yaitu menekuk atau meluruskan. Nanti gambarnya kita lihat dari sana lebih jelas ya. Jadi pada saat menekuk ataupun meluruskan terjadi arah kerja otot yang berlawanan sehingga ada gerak. Geraknya adalah sebagai efek daripada pekerjaan otot tersebut. Ada abduksi dan aduksi ya. Abduksi dan aduksi yaitu contohnya adalah gerakan menjauhi atau mendekati tubuh. Ya, misalnya ketika menegakkan tangan ya setelah direntangkan, jadi rentang tangan kemudian kembali ke posisi semula. Kemudian ada pronasi dan supinasi ya, memutar telapak tangan dan jari untuk menelungkup. Sedangkan supinasi itu merupakan memutar telapak tangan dan jari untuk menengadah ya. Nah, kemudian kita lihat ada depresi yang berantagonis dengan elevasi. Depresi gerakan menurunkan anggota tubuh seperti ini ya. Sedangkan gerakan elevasi itu merupakan mengangkat anggota tubuh. Contohnya seperti ini. Jadi menunduk ataupun menengadahkan kepala ke atas. Bagian mana dari otot itu yang bekerja secara antagonis? Mari kita lihat contohnya gambar berikut ini. Nah, contohnya ini adalah gerak antagonis pada otot bisep dan otot tricep. Nah, jadi pada waktu tangan dibengkokkan seperti ini, pada waktu tangan dibengkokkan maka otot bisep itu berkontraksi, memendek, dia berkontraksi. Di sisi lain, otot tricepnya berelaksasi. Nah, jadi dia berelaksasi. Pada waktu ini berkontraksi, bagian tricepnya berelaksasi. Berarti berlawanan. Gerak berlawanan inilah, kerja berlawanan pada otot inilah yang menghasilkan gerak seperti ini, bentuk seperti ini. Nah, sebaliknya ya, kalau misalnya otot tricep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi, jadi sebaliknya, kalau ini berkontraksi, ini yang berelaksasi. Kalau ini yang berkontraksi, ini yang berelaksasi sebaliknya. Nah, pada waktu otot tricep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi, ya, kita lihat posisi tangan sedang diluruskan. Pada waktu membengkokkan, bisep berkontraksi, tricep berelaksasi. Pada waktu meluruskan, bisep berelaksasi dan tricep berkontraksi. Nah, contoh lainnya ada di sini. Tadi sudah Ibu pikirkan gerakannya, misalnya elevasi. Nah, pada waktu kepala ditegakkan ke atas, maka bagian leher yang paling belakang itu berkontraksi, ototnya berkontraksi, sedangkan otot yang ada di bagian leher depan itu berelaksasi. Demikian sebaliknya, jika depresi, otot bagian depan yang di leher ini berkontraksi, sedangkan yang di bagian belakang itu berelaksasi. Jadi satu berkontraksi, satu berelaksasi, itulah namanya antagonis. Nah,
Pada gambar lain kamu bisa melihat misalnya abduksi atau eversi ya. Bagian otot mana yang berkontraksi, otot mana yang berelaksasi. Sehingga ya terjadi yang namanya gerak antagonis. Nah, ini juga adalah contoh gambar lain yang menunjukkan gerak antagonis pada tubuh yang bisa kamu perhatikan satu persatu ya. Bagian mana yang berkontraksi, mana yang berelaksasi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang otot, khususnya otot rangka. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat, Tuhan memberkati.